Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Al-Hafiz dari kelas MPI 1A, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Akan memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu dosen Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA mengenai materi ilmu hadis riwayah dan diroyah serta sejarah perkembangannya. Ilmu hadis yaitu al-qawaidul mu'arrifatu bihali rawi wal marwi, kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Jadi maksudnya keadaan sanad atau perawi dan yang diriwayatkannya, yaitu hadisnya, seperti misalkan matan. Nah, jadi ilmu hadis ini mencakup kaidah yang mempelajari hal tersebut. Adapun ilmu hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perilakunya maupun sampai tingkah lakunya. Nah, jadi objek kajian ilmu hadis riwayah ini yaitu bagaimana tata cara menerima dan menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain, dan juga bagaimana pembukuannya. Akan tetapi tidak sampai kepada untuk mengecek kejanggalan ataupun kualitas hadis, karena ini ilmu hadis riwayah, itu objeknya. Lalu adapun manfaat yang dapat diambil, yaitu kita bisa jadi menghindari salah kutip atas hadis Nabi yang suci itu, sehingga bisa dijadikan fatwa dan hukum di agama Islam. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini mempelajari tentang kaidah-kaidah atau dasar-dasar atau peraturan yang mengenainya bisa mengetahui bagaimana hadis itu sahih atau hadis itu yang diragukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga objek kaitan ilmu hadis diroyah ini yaitu pertama keadaan para perawi atau sanadnya, jadi itu dideteksi. Yang kedua keadaan marwi yang diriwayatkannya atau matannya. Nah, jadi itu objeknya. Pun manfaat yang dapat diambil dalam mempelajari ilmu hadis diroyah ini, pertama kita bisa jadi lebih tahu bagaimana kualitas hadis tersebut, terus tokohnya siapa saja yang mendeteksi itu kualitas hadis ini sahih atau hasan atau dhaif, terus perkembangan hadis dalam segi zaman Rasulullah sampai sekarang, dan kita jadi tahu kaidah-kaidah tentang kualitas ilmu hadis tersebut dan istilah-istilah yang dipakai untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Jadi pada periode Nabi SAW, perkembangan ilmu hadis riwayah ini mempelajari bahwa dahulu Nabi pernah melarang tentang penulisan hadisnya, tapi suatu waktu tatkala kemudian Nabi menyuruh untuk menuliskan untuk Abu Syah. Itu dipelajari oleh ilmu hadis riwayah pada periode Nabi SAW. Lalu ilmu hadis riwayah pada periode Nabi SAW mempelajari bahwa di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 tentang meneliti bahwa kebenaran dalam suatu berita, misalkan ada hadis Nabi, itu harus dengan matan dan sanad yang jelas. Kedua, periode sahabat, di mana dalam ilmu hadis riwayah siapapun yang ingin menyampaikan hadis Nabi harus bersumpah dengan matan yang jelas. Jadi dalam penyampaiannya
ilmu hadis riwayah ini harus disertai sumpah. Terus periode sahabat juga dalam ilmu hadis diroyah, siapapun yang ingin periwayatannya harus disertai sanad dan maksud tujuan bersumpah yang jelas. Kemudian periode ketiga pada masa tabi'in, di mana ilmu hadis riwayah ini dibukukan oleh perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz agar dalam mencari hadis-hadis Nabi itu di dalam buku ini sudah jelas bahwa standarnya siapa dan matanya itu berbentuk apa dan gimana cara menyampaikannya. Nah, lalu dalam ilmu hadis riwayah diroyah sudah termasuk ke dalam ilmu fikih seperti kitab karya Imam Syafi'i, di mana kualitas hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i yaitu sudah memenuhi kriteria sebagai hukum Islam. Yang keempat, masa tabi'in, di mana ilmu hadis riwayah ini sudah mengalami filtrasi atau penyaringan, di mana hadis sahih sudah dipisahkan dengan hadis yang tidak sahih. Jadi dan ilmu hadis diroyahnya pun sudah bermunculan kitab-kitab seperti At-Tariq Al-Kabir karya Imam Bukhari yang salah satu perawi hadis sahih yang sudah diakui oleh umat muslim. Dan yang kelima, masa setelah tabi'in, di mana ilmu hadis riwayah sudah mengalami mustadrak, ikhtisar atau syarah, sudah mengalami penjelasan, peringkasan mengenai kitab-kitab yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu hadis riwayah. Lalu ilmu hadis diroyah, muncul kitab pertama yang lengkap mengkaji tentang kualitas hadis, yaitu kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i karya Imam Rama Hurmuzi. Sekiranya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maklum atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.